Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, sesi yang ke-21. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang akhlak kepada kedua orang tua kita. Insya Allah bagian yang terakhir, yaitu tentang bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah beliau wafat, setelah beliau tidak bersama kita lagi di dunia ini. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, meskipun beliau telah wafat, itu tetap diperintahkan, tetap ada cara-caranya. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salamah, ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, yaitu dengan mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Al-Hakim dikabarkan seseorang datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat? Beliau bersabda, iya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahim yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Nah, inilah bentuk-bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya telah wafat. Yang pertama adalah mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Banyak doa yang diajarkan kepada kita untuk kedua orang tua kita. Setidaknya setiap habis sholat, di setiap waktu kita mendoakan kedua orang tua dengan mengucapkan Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami kecil. Nah, ketika seorang anak mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya, maka insya Allah ini akan mengangkat derajat kedua orang tua kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat bagi seorang hamba yang saleh di surga. Dia bertanya, wahai Tuhanku, dari mana ini? Allah menjawab, permohonan ampunan anakmu untukmu. Oleh karenanya, marilah baik kita sebagai anak ataupun kita sebagai orang tua mengamalkan tata cara berbakti kepada kedua orang tua kita ini. Senantiasa mendoakan dan memohon ampunan untuk keduanya. Kita ajarkan pula kepada anak-anak kita untuk senantiasa mendoakan kita agar kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak insya Allah. Nah, bentuk bakti yang kedua adalah menunaikan janji.
dan menjaga nama baik kedua orang tua kita. Menjaga nama baik kedua orang tua itu adalah wajib bagi seorang anak. Menunaikan janji orang tua kita yang pernah diucapkan, janji orang tua kita yang pernah dituliskan kepada siapapun itu, dan ketika itu belum tertunaikan, maka seorang anak wajib memenuhi janji orang tua kita. Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sumpah kedua orang tua, melunasi utang mereka, dan tidak menyebabkan mereka dicaci maki, maka dia dicatat sebagai orang yang berbakti, walaupun dalam masa hidup orang tuanya dia durhaka. Dan barang siapa yang tidak menunaikan sumpah kedua orang tua, tidak melunasi utang mereka, dan menyebabkan mereka dicaci maki, maka dia dicatat sebagai orang yang durhaka, walaupun dalam masa hidup orang tuanya dia berbakti. Nah, inilah menjadi perhatian bagi kita. Ketika orang tua kita memiliki janji, memiliki suatu hutang kepada orang lain, dan belum sempat tertunaikan janji itu, belum sempat terbayarkan, terlunasi hutang itu, maka ahli warisnya, anak-anaknya, memiliki kewajiban untuk menunaikannya. Menjaga nama baik orang tua juga salah satunya adalah dengan cara kita tidak menyebabkan kedua orang tua kita dicaci maki oleh orang lain. Karena resikonya luar biasa. Dikatakan di sini bahwa seorang anak yang tidak menunaikan wasiat orang tuanya, tidak menunaikan sumpah orang tuanya, dan menyebabkan mereka dicaci maki, itu menjadi orang yang durhaka meskipun dalam hidupnya sepanjang kehidupan orang tua dia berbuat baik, sepanjang kehidupan orang tua dia tidak durhaka. Kita hindarkan, jangan sampai kita menjadi orang durhaka. Jangan sampai anak-anak kita menjadi orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, memampukan kita untuk menunaikan janji dan menjaga nama baik kedua orang tua kita. Bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat yang berikutnya adalah dengan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minin. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini dijelaskan dalam hadis bahwa amalan orang yang masih hidup, termasuk kita, putra-putranya, termasuk anak-anaknya, ya, akan diperlihatkan kepada keluarga dan karib kerabat yang sudah meninggal di alam barzah. Ya. Mereka, karib kerabat kita, orang tua yang sudah meninggal di alam barzah, akan menyaksikan, akan melihat amalan keluarganya yang masih hidup di dunia. Ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan kalian akan diperlihatkan kepada karib kerabat dan keluarga kalian di kubur-kubur mereka. Apabila baik, mereka bangga dan bergembira dan berkata, ya Allah, ini adalah anugerah dan rahmat-Mu, maka sempurnakanlah dan wafatkanlah dia atasnya. Mereka berdoa, ya Allah, ilhamkanlah pada mereka
untuk mengerjakan amalan yang engkau ridhoi dan mendekatkan kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tayalisi. Nah, jadi ketika kita beramal soleh, ya, entah itu bersedekah, entah itu bertilawah, entah itu menghafalkan Al-Quran, entah itu menolong orang, entah itu berbuat baik dalam bentuk apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karib kerabat kita akan menyaksikannya. Mereka akan berbahagia ketika kita berbuat baik. Dan ketika kita berbuat tidak baik, mereka akan bersedih. Oleh karenanya, marilah kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik. Untuk senantiasa mengajak anak-anak kita berbuat baik. Dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena perbuatan baik kita akan menggembirakan mereka yang di alam barzah. Perbuatan baik yang berikutnya adalah memuliakan teman-temannya. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari Abu Burdah. Aku pergi ke kota Madinah. Di sana aku dikunjungi oleh Abdullah bin Umar yang kemudian ia berkata, "Tahukah engkau kenapa aku mengunjungimu?" Aku jawab, "Tidak tahu." Dia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin menyambung tali silaturahim bapaknya di makamnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara bapaknya setelah bapaknya meninggal dunia." Ya. Jadi diriwayatkan di sini bahwa suatu saat Abdullah bin Umar berkunjung kepada Abu Burdah, ya, untuk melakukan silaturahim, menyambung tali silaturahim dari bapaknya. Ya. Meskipun bapaknya telah meninggal dunia. Bentuk bakti setelah orang tua wafat yang berikutnya adalah menyambung silaturahim yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Maksudnya adalah menyambung tali silaturahim dengan keluarga bapak ibu kita, dengan adik kakaknya, dengan saudara-saudaranya. Jadi ketika orang tua wafat, jangan sampai tali silaturahim keluarga besar itu menjadi putus. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarul birri silatul waladi ahla wuddi abihi." Sesungguhnya termasuk kategori berbakti yang paling baik adalah seseorang menyambung tali silaturahim dengan keluarga teman bapaknya setelah dia meninggal dunia. Jadi menyambung tali silaturahim dengan keluarga, menyambung tali silaturahim dengan teman-teman saudara, teman-teman orang tua kita, ini merupakan bentuk berbakti yang paling baik berdasarkan hadis ini. Nah, maka perlu kita tahu siapa saja saudara bapak kita, siapa saja teman-teman karib kerabat bapak ibu kita, sehingga kita bisa melaksanakan, bisa menunaikan amanah ini. Di zaman sekarang, di saat komunikasi begitu mudah, di saat menjangkau suatu tempat begitu mudah, maka insya Allah tidak ada hambatan, tidak ada halangan bagi kita semua untuk menjalin silaturahim. Sebagai penutup dari materi tentang akhlak kepada kedua orang tua, saya bacakan hadis riwayat Tabrani. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jagalah kehormatan dirimu, maka istri-istrimu pun akan menjaga kehormatan dirinya. Ibu-ibu sekalian, ketika kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, ketika kita ingin anak-anak kita
berbuat baik kepada kita, meneruskan perbuatan baik kita, maka kita harus berupaya untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang berbakti kepada kedua orang tua kita. Materi ini adalah peringatan khusus bagi diri saya, bagi keluarga saya, dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk anak-anak soleh solihah yang memiliki keturunan yang soleh solihah, dan semua keluarga besar kita terkategori sebagai orang-orang yang memiliki akhlak mulia, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menjaga nama baik kedua orang tuanya, dan menjadi harta yang tak pernah putus pahalanya, meskipun kedua orang tua telah tiada. Karena insya Allah kita dan keturunan kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh solihah dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.